Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di Portobello Kingdom. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Let's go. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Perkenalkan warga Portobello Kingdom, Handy Bello, Stumpy Bello, Clumsy Bello, ada Gembu dan Smarty Bello, dan kami semua warga Portobello Kingdom. Semua yang bersukacita akan sama-sama kita menari dan melompat. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom. Selamat datang teman-teman semuanya. Halo teman-teman Jelkids, apa kabar? Kami saat ini sedang berolahraga. Handy, apakah kamu tidak mau angkat besi seperti aku yang membuat badan kita menjadi kuat? Oh, cukup senam aja kok. Badanku juga sehat. Tapi kan lain. Kalau angkat besi, badan kita bisa bagus loh. Stumpy, kita olahraga sambil memuji Tuhan yuk. Yuk, aku juga mau gerakan badanku sambil memuji Tuhan. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua
Aku capek. Aku lupa membawa minum. Ini aku beri minumku. Loh, kamu tidak minum? Tidak, minum aja nggak apa-apa kok. Halo teman-teman. Halo Gembul. Kami sedang berolahraga. Iya Gembul. Kalau di sini ya pasti olahraga. Masa mau makan? Hehe. Kalau aku di sini, aku maunya makan. Gembul. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan lagi. Ayo. Ah, aku makan saja ah. Here we go, Joel Kids. Joel Kids presents. Let's praise and worship Him with all our heart and strength. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. 1, 2, 3, 4. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Are you ready? Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Membawa kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya. Joel Kids, you are amazing. Don't forget,
Keep on praising. See you. Ternyata memuji Tuhan itu membuat hati kita gembira ya. Betul, Stampi. Lebih gembira lagi kalau kita makan. Tapi sekarang makananku habis. Jadi aku sedih karena makananku habis. Kamu jangan bersedih, Gembul. Aku masih membawa makanan kok. Nih buat kamu. Asik. Terima kasih Hendy untuk makanannya. Sekarang aku mau pulang dulu ya. Dadah. Hendy, kok makanan dan minummu kamu berikan kepadaku dan Gembul? Jadinya kan kamu tidak punya makanan dan minuman lagi. Stampi, memang sekarang minuman dan makananku habis. Tapi aku percaya Tuhan akan memberikan makanan dan minuman lagi. Karena Tuhan adalah sumber berkatku. Lebih jelasnya, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Ada adik-adik Joel Kids, shalom semuanya. Nah, nih lihat Kak Sipora lagi bawa apa nih? Ya, Kak Sipora lagi bawa sepatu. Adik-adik punya sepatu juga kan di rumah? Coba, mana lihat? Wah, banyak juga ya. Kak Sipora juga lihat ada yang pakai sepatu juga ya sambil lihat streaming ini. Ngomong-ngomong soal sepatu, Kak Sipora tiba-tiba teringat sama satu cerita ini di adik-adik. Jadi adik-adik, pada suatu hari ada seorang anak yang dia ini sangat miskin adik-adik. Dia sama sekali nggak punya sepatu. Nama anak ini adalah Oleng. Nah, si Oleng ini dia lagi jalan-jalan, dia mau ke halte bus. Dan saat dia sampai ke halte bus itu, dia tiba-tiba melihat satu orang anak lelaki yang dia itu punya sepatu yang bagus banget. Warnanya putih, bersinar, pokoknya bagus banget deh. Nah, waktu Oleng melihat itu, Oleng tiba-tiba berpikir, wah, andai aja aku punya sepatu itu, pasti aku bakal jadi keren banget deh. Nah, lalu sampailah bus itu datang ke halte. Dan anak lelaki tadi yang punya sepatu bagus tadi, dia akhirnya menuju mau masuk ke dalam bus. Tapi waktu dia mau masuk, tiba-tiba karena banyaknya orang yang juga sedang menunggu bus tersebut dan orang-orang itu berdesak-desakan, sampai pada akhirnya sepatu seorang anak tadi terlempar adik-adik. Dan saat sepatu itu terlempar, anak itu berusaha buat mengambil sepatu itu lagi. Tapi gak bisa karena di belakang sudah banyak orang-orang yang sedang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam bus. Dan pintu bus itu pun tertutup. Oleng yang melihat itu dari luar bus, dia langsung kaget. Aduh, sepatu anak tadi yang bagus tadi jatuh. Gimana ya? Akhirnya si Oleng pun ambil sepatu itu dan dia lari kejar bus itu. Dia lari sampai capek banget. Dan dia berusaha untuk ngelempar sepatu itu ke arah jendela bus. Dia percobaan pertama, gak bisa. Malah terpental lagi sepatunya. Dan malah kembali lagi ke Oleng. Dan si Oleng dia berlari lagi sambil mengejar bus tadi. Dan akhirnya dia melempar lagi ke arah jendela. Set! Tetap gak bisa adik-adik. Nah, setelah itu Oleng pun, aduh gimana nih gak bisa. Tapi anak yang di dalam bus itu tadi, dia melihat ke arah jendela
dan dia melihat Oleng yang sedang berusaha untuk membantunya, dia melihat dan dia tersenyum dan dia melambaikan tangannya ke arah Oleng. Dan itu adalah sebagai tanda bahwa ia berterima kasih karena Oleng sudah mau berusaha untuk membantunya. Nggak sampai situ aja, tapi anak yang di dalam bus tadi itu juga memberikan sepatunya satu lagi dan dia lemparkan ke arah jendela. Dan dia lemparkan ke arah Oleng. Dan sekarang Oleng punya satu pasang sepatu. Dia punya 2 sepatu yang tadinya dia inginin dari awal. Yang tadinya dia pernah berpikir, wah, andai aja aku punya sepatu seperti itu. Nah, dari sini kita dapat sesuatu ya adik-adik. Coba adik-adik dapat sesuatu apa yo? Apa? Ya, kita juga harus menolong orang. Bayangin, waktu itu si Oleng ini posisinya lagi kesusahan. Dia bahkan nggak punya sepatu sama sekali. Kalau dia ngelihat sepatu itu yang terjatuh tadi, harusnya dia bisa langsung ambil sepatu itu dan buat dia aja. Tapi enggak loh, Oleng malah berusaha untuk membantu. Dan saat dia membantu, akhirnya pun Oleng mendapatkan satu pasang sepatu yang awalnya dia inginkan. Karena apa? Karena dari awalnya dia mau membantu walaupun dia juga kekurangan. Nah, Kak Sibor juga punya cerita nih. Satu cerita dalam Alkitab. Pada mulanya ada seorang raja Israel yang dia ini membuat Tuhan marah. Dia membuat Tuhan marah karena dia ini menyembah Baal. Atau dia itu menyembah berhala adik-adik. Dan karena seperti itu, nah karena Tuhan marah, akhirnya Tuhan menyuruh melalui hambanya, yaitu Elia, untuk berkata, tidak turun hujan dan juga embun atas bangsa Israel. Dan akhirnya beneran adik-adik, bahwa bangsa Israel sangat kekeringan dan penuh dengan kelaparan karena tidak ada hujan. Dan di situ berlangsung cukup lama. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Tuhan berkata, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Elia taat kepada Tuhan dan ia pergi ke Sarfat. Dan saat di Sarfat, bener aja adik-adik, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang memungut kayu api. Dan dia langsung mendatangi janda tersebut dan berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, bayangin adik-adik, pada saat itu posisinya air itu lagi sangat berharga banget karena sedang terjadi kekeringan. Namun Elia malah datang dan berkata, ambilkan aku air. Apalagi janda itu gak kenal sama Elia ya pada saat itu. Coba adik-adik kok misalnya tiba-tiba ada orang yang gak dikenal terus bilang, minta permenmu dong. Gimana ya perasaannya? Pasti, apaan sih ini orang? Gitu ya? Tapi janda ini gak kayak gitu loh adik-adik. Dia memberikan apa yang diminta oleh Elia. Ia memberikan air dalam kendi itu untuk Elia agar bisa minum. Eits, tapi belum sampai situ aja loh. Bukan hanya meminta air, tapi Elia setelah itu berkata juga, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow, bukan hanya air loh yang diminta sama Elia, tapi juga sepotong roti. Dan di situ janda itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Wow.
Dari situ posisi si janda ini sangat miskin ya adik-adik. Bahkan bukan hanya sampai situ saja, tapi janda ini juga berkata, aku akan pulang ke rumahku dan aku akan membuat roti untukku dan anakku, dan setelah itu kami akan mati. Adik-adik coba dipikirkan, berarti janda itu benar-benar lagi dalam kekurangan ya adik-adik. Tapi janda itu ternyata tetap mau loh menolong Elia. Elia di sini berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil, lalu sisanya buat engkau dan anakmu. Nah, di situ juga Elia berkata juga, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, dan apakah setelah itu janda tersebut menolak keinginannya Elia, apa yang diperintahkan Elia? Ternyata enggak loh adik-adik. Ternyata janda tersebut mengikuti dan menuruti apa yang Elia mau pada saat itu. Dia kembali pulang ke rumahnya dan ia membuat roti dari cuma segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu tuh sedikit banget adik-adik. Nah, coba bayangin deh. Tadi sebelumnya, kalau kita ingat-ingat lagi ya sebelumnya, tadi Kak Zibora ngomong apa, hayo? Kalau sebenarnya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tadi mau dibuat roti untuk janda Sarfat tersebut dan juga anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati. Wow, gimana coba perasaan kalian kalau misal kalian dimintain makanan bekal kalian waktu sekolah, padahal itu satu-satunya, setelah itu kalian nggak dapet bekal lagi, gimana? Tetap kalian kasih apa enggak? Tapi janda ini tetap memberi dari kekurangannya. Dan benar saja adik-adik, saat ia memberikan roti ini kepada Elia, ia akhirnya masuk lagi ke dalam rumahnya, ia ingin membuat roti untuknya dan anaknya. Dan benar saja, bahwa tepung dalam tempayan tadi dan juga minyak dalam buli-buli tadi jadi banyak adik-adik. Dan bahkan ia saat mau membuat roti, tepung itu ada lagi, minyak itu ada lagi. Dan lihatlah bahwa mujizat Tuhan terjadi. Dari sini kalian dapat apa nih kira-kira? Pastinya dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa dengan memberi, apalagi dari kekurangannya kita, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nggak usah mikir apakah saat ini, setelah ini Tuhan akan memberikannya lagi kepada aku ya? Apakah setelah ini aku masih bisa hidup setelah aku memberikan ini? Apakah setelah itu aku bakal jatuh miskin bahkan? Tapi enggak loh. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Tuhan yang tertidur. Tuhan itu melihat, oh anakku mau memberikan semuanya. Dia mau memberikan dari kekurangannya. Walaupun setelah itu mungkin dia nggak ada apa-apa lagi, tapi dia tetap mau memberikan. Nah, Tuhan juga menghitung itu loh. Tuhan nggak hanya menghitung kalau kita lagi seneng disuruh ngasih orang, pastinya lebih gampang ya adik-adik. Cuman kalau misal dalam kesulitan, kita lagi kekurangan makanan, tapi kita disuruh untuk membagikan makanan kita yang tinggal satu-satunya mungkin kepada teman kita, kepada orang lain. Tuhan menghitung semuanya itu dan pasti akan dikembalikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin kalian tanya, gimana dong? Kapan kita akan mendapatkan mujizat itu kembali? Jawabannya adalah
mujizat itu akan terjadi saat kita sudah melakukannya. Nah, contohnya kita bisa ambil contohnya dari Abraham. Abraham, kalian ingat Abraham memberikan korban kepada Tuhan, yaitu dia mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Tapi saat Tuhan berkata untuk Abraham mempersembahkan Ishak, apakah di situ waktu Abraham berkata ya, apakah mujizat langsung terjadi? Enggak ya. Apakah saat Abraham sedang mendaki gunung Moria itu mujizat langsung terjadi? Tidak. Tapi saat Abraham sudah mau melakukan itu, saat Abraham sudah mau menyembelih Ishak anaknya, Tuhan langsung berkata, Abraham, Abraham, janganlah kau bunuh anakmu itu. Dan Tuhan langsung menyediakan, Tuhan langsung berkata bahwa ada domba yang ada di atas gunung tersebut. Jadi, kalau kalian tanya kapan mujizat Tuhan akan terjadi? Mujizat Tuhan akan terjadi saat kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan atas hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada kita. Dan adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi adik-adik, saat kita mau memberi, kita mau memberi apalagi dari kekurangan kita sendiri, firman Tuhan sudah berkata bahwa itu kita lebih berbahagia daripada saat kita menerima. Nah adik-adik, sekarang kita sudah belajar firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi dan memiliki hati yang murah hati kepada sesama. Nah sekarang Kak Zipora mau ajak adik-adik buat lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih karena saat ini Engkau sudah memberikan firman ini Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarkan setelah mendengarkan firman ini, anak-anak-Mu bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkan setelah ini Tuhan, mereka memiliki hati yang murah hati sama seperti Engkau Tuhan yang murah hati Tuhan kepada kami. Dan biarkan setelah ini kami anak-anak-Mu memiliki hati yang mau memberi, bukan hanya mau menerima tapi juga mau memberi Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang karuniakan hati-Mu itu atas anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Halo Hendy, ini aku ada oleh-oleh, makanan kesukaanmu. Dan ini juga minumannya es favoritmu. Wow, terima kasih Mose. Makasih Tuhan Yesus, Engkau benar-benar sumber berkatku. Ya betul, Tuhan tidak pernah berutang kepada orang yang memberi orang yang membutuhkan seperti aku tadi. Oh begitu. Bagus kamu Hendy, kamu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan selalu memberkatimu, seperti ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, Hendy, kamu akan berbahagia terus karena kamu suka memberi orang lain. Iya, setiap aku memberi, aku merasa bahagia. Kalau begitu, aku mau seperti kamu, Hendy. Mose, apakah doa itu juga termasuk dalam memberi? Ya iya dong Hendy. Kalau kita mendoakan teman kita, berarti kita memberi doa ke teman kita. Benar juga ya yang dikatakan Mose. Kalau begitu, kita ajakin teman-teman Joel Kids berdoa untuk bangsa kita ya. Then friends. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami diberkati dan diselamatkan dari bencana Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemilih Tuhan.
Buat presiden nanti Tuhan, Kau yang pilihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita saksikan aktivitas dari Profesor Alkitab. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Profesor. Profesor punya 2 botol. Satu berukuran lebih besar dan satunya agak lebih kecil. Menurut kalian, kalau kita tuang, kira-kira airnya lebih banyak yang mana ya? Kita coba sama-sama ya. 2 botol, satunya lebih kecil, satunya lebih besar. Kita coba tuang bersama-sama ya. Habis. Dari 2 botol yang berbeda ukuran, yang satunya kecil, satunya besar, tapi kita sekarang coba ukur hasil airnya lebih banyak yang mana adik-adik? Loh, kenapa kok lebih banyak yang kecil ya? Yang merah ini dari hasil botol yang kecil, tapi kenapa kok hasil airnya bisa lebih banyak? Kenapa adik-adik? Ya, kakak tidak sengaja dengan sembunyikan ini. Kenapa? Karena botol yang kecil ini rupanya kakak telah sambung ke sumber air. Sehingga saat kakak tuang, airnya tetap bisa mengalir terus. Ini sama seperti hidup kita adik-adik. Hidup kita jangan pernah berpikir, Kak, aku masih sedikit, Kak, aku masih kecil. Jadi aku nggak bisa memberi dulu, Kak. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Sama seperti botol ini. Meskipun dia kecil, tetapi karena dia tersambung dengan sumber air, makanya saat dia memberikan berkat itu ke sekelilingnya, berkat di dalam botol ini tidak pernah habis, tetapi terus mengalir. Bahkan hasilnya bisa jauh lebih banyak daripada botol yang besar. Jadi ingat adik-adik, mujizat Tuhan dikatakan seperti firman tadi, bahwa mujizat Tuhan itu terjadi saat kita berbuat. Saat kita sudah melakukan sesuatu, yaitu perintah Tuhan. Maka mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Ingat ya adik-adik, jangan pernah berkata, aku masih sedikit, aku masih berkekurangan, sehingga aku nggak bisa memberi dulu. Jangan, tetapi kita selalu connect dengan Tuhan. Saat kita terhubung dengan Tuhan, kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, saat kita memberi, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan selalu melengkapi kita, dia akan selalu memberi kita kelimpahan. Shalom. Wow, yang dikatakan Profesor Alkitab memang benar. Mulai saat ini, aku mau banyak memberi supaya aku berbahagia. Betul itu Stampi. Aku pun selalu bahagia karena aku suka memberi. Teman-teman, yuk kita berdoa supaya kita diberi hati yang selalu murah hati. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar untuk memberi. Kalau begitu, mulai saat ini kita belajar memberi kepada orang lain. Jangan takut kekurangan, karena Tuhan sumber berkatku. Shalom adik-adik Joel Kids. Kita udah ke game berapa kak sih? Kita ke game berikutnya, game kedua. Game kedua, namanya apa kak sih? Nah, hari ini kita mau main game Apa tuh? tebak kata. Tebak kata. Iya. Kalian tahu nggak cara mainnya gimana? Gimana nih? Jelasin dulu. Gini ya. Jadi nanti ada di sini di belakang kalian sudah ada tirai-tirai ya. Tirai. Nah, nanti kalian harus yang paling belakang nanti Kak Zipora sama Kak Jena bakal bisikin kata-katanya apa. Iya. Nah, terus kalian harus kasih tahu ke teman kalian yang pakai headphone ini dengan musik yang keras. Nah, kalian cuma dikasih waktu buat buka tirai ini 20 detik aja. Jadi harus cepat. Ya, harus. Dan nanti orang yang terakhir harus menjawab dengan benar, itu yang menang. No. Oke? Siap ya? Siap ya. Siap? Langsung aja kita mulai. Yuk. Mulai. Ini cepet. Kamu gak boleh gaya ya, cuma ngomong pelan. Nah, yuk. 1. Nih, Kak. Ular melingkar. Ular melingkar. Ular mendengar. Ular mendengar. Ular mendengar.
Gimana? Apa tadi? Ular mendengar. Ular mendengar. Coba sini. Sini, maju. Jawabannya apa tadi? Ular mendengar. Wah, bener apa enggak Kak Jana? Salah. Yang bener adalah ular melingkar. Melingkar. Oke. Aduh. Sorry. Yuk, coba dulu, Yuk, teman. coba sekarang. Ayo yang siap-siap. 1. Singkong makan singkong. Singkong makan singkong. Singkong makan singkong. Aduh. Singkong makan singkong. Ayo, nggak apa-apa. Masih ada 10 detik lagi. Makan singkong. 3, 2, 1. Oke, tutup. Lanjut. Singkong. Ayo. Yuk. Udah selesai. Yuk, kita tanya Theo. Sini, coba. Oke, Theo. Oke, dibuka dulu. Buka. Coba tadi jawabannya apa, Theo? Apa? Jawabannya bohong adik-adik. Dari King Kong makan singkong jadi bohong. Gimana nih? Aduh, gimana ini? Tambah pusing ya. Oke, langsung aja ke yang terakhir ya. Yuk, ronde ketiga. Yuk, waktu yuk. Yuk. Ular melingkar. Yuk. Masih ada waktu. 10 detik lagi, 10 detik. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ular melingkar. Ular melingkar. Ular melingkar. Ular melingkar. Ayo. Yuk, 10 detik. Ular melingkar. Ular. Yuk, 5 detik lagi yuk. Ular melingkar. 3, 2, 1, stop. Sini. Winner. Buka. Gimana winner? Kata-katanya apa nih? Ular melingkar. Ular melingkar. Betul. Jadi kelompok kuning bener 1. Kita lanjut aja ke kelompok hijau. Lanjut. Oke, kita sudah langsung bersama dengan kelompok hijau. Kita langsung lanjut nih. aja ya. Langsung. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Yuk, waktu yuk. Kucing menaung. Nggak boleh teriak ya. Yuk, waktunya. Yuk. 3, 2, 1, selesai. Next. Dibuka. Yuk, Kucing pelan. menaung. Kucing menaung. Oke, sudah. Kucing menaung. Oke. Yuk, masuk. Jawabannya apa, Ajeng? Kucing mengaung. Aduh. Coba. Kucing mengaung. Bener gak, David? Yang betul apa? Kucing mengaung. Kelompok hijau salah satu. Gak apa-apa ya. Kita Masih ada lanjut 2 ke kesempatan. berikutnya ya. Yuk. Sudah siap Kak Cibora? Oke, lanjut ke permainan keduanya. Lanjut aja yuk. Yuk, waktu yuk. Happy cantik. Ayo. Happy cantik. Ayo. Kak Happy cantik. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Buka Kak. Anakku cantik.
I can buy myself flowers. Udah. Oke. Lanjut. Durian berduri. Durian Yuk. Bisa. Yuk. berduri. Ya. Ayo. Durian berduri. Sudah? Sudah. Oke. Yuk, maju. Yuk. Masuk. Jawabannya apa, Dewi? Apa tadi? Jawabannya apa tadi? Gorila berduri. Jawabannya Durian. Jawabannya yang betul adalah durian berduri. Gorila. Oke, jadi Sini yuk. jadi itulah keseruan dengan kelompok hijau. Oke, kita bakal tentukan siapa yang menang nih Kak Sipora. Siapa nih kira-kira? Poinnya tadi kelompok kuning. Tadi benernya berapa? 1. Dan kelompok hijau benernya 1. Berarti kita semua seri adik-adik. Gak apa-apa. Semuanya seru gak nih mainannya? Seru gak? Seru ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, seru banget ya. Tadi kita sudah melihat games yang tadi sudah dimainkan oleh teman-teman kalian. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang orang bebal. Emangnya apa sih hubungannya antara orang bebal dan juga games yang tadi kita baru mainin? Sama seperti yang kalian lihat tadi, teman-teman kalian atau peserta yang ada tadi, mereka mendengarkan musik yang sangat keras, mereka menggunakan headphone, sehingga mereka nggak bisa mendengarkan apa-apa dari luar. Mereka nggak bisa mendengarkan apa yang teman mereka katakan. Nah, sama juga seperti orang bebal adik-adik, bahwa mereka juga nggak bisa mendengarkan apa yang orang lain bicarakan dan mereka merasa bahwa diri mereka paling benar dan apapun yang mereka lakukan itu yang paling benar. Di Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, adik-adik di sini kita belajar ya, bahwa kita harus menjadi orang yang tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kita mau bersandar kepada Tuhan saja. Dan jangan terlalu percaya diri adik-adik, karena kalau kita terlalu percaya diri, sama seperti tadi ya, adalah menjadi orang yang bebal. Mereka nggak bisa mendengarkan nasihat dari orang lain, mendengarkan suara Tuhan, mereka berjalan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Nah, hari ini kita mau belajar buat sama-sama mengikuti perintah Tuhan dan tidak menjadi orang bebal. Pastinya kita akan menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih adik-adik. God bless you.